Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online pembuatan game berbasis tiga dimensi menggunakan Unity dan Visual Studio. Memasuki episode 4, Move Jump. Untuk briefingnya, yang pertama aktivasi nilai dan efek gravitasi pada karakter. Yang kedua, sistem jatuh pada karakter. Dan yang ketiga, sistem loncatan dan pemicunya pada karakter. Dan yang terakhir, sistem kunci pergerakan pada loncatan karakter. Pada pembahasan sebelumnya, karakter sudah bisa bergerak di sumbu X dan Z. Artinya dia sudah bisa bergerak kiri kanan dan maju mundur. Sedangkan untuk sumbu Y itu sebenarnya mengacu pada atas dan bawah. Jika nilai Y-nya positif, maka karakternya akan loncat ya, bergerak ke atas, loncat atau terbang. Sedangkan mendarat atau turunnya itu dipengaruhi dengan nilai Y yang negatif ya. Jadi jika nilai Y yang negatif, dia akan kembali turun seperti itu. Jika menggunakan rigid body, dalam rigid body itu sebenarnya sudah ada yang namanya gravity ya, gravitasi. Nah, cuman gravitasi itu tidak berlaku di karakter controller ya, karena di player sini yang ditanamkan adalah karakter controller. Nah, di karakter controller ini tidak terdapat sistem gravity ya. Dengan kata lain, sistem gravity itu harus diaktifkan secara manual menggunakan script. Konsep gravity itu sendiri sebenarnya hanya menambahkan poin ya, poin pengurangan pada sumbu Y. Nah, poin gravity itu harus bernilai minus ya. Kenapa minus? Karena sistemnya adalah menarik kembali ke objek, ke tanah ya, ke ground. Seperti itu. Jika dikasihkan nilai plus, maka dia akan terbang. Nah, itu. Maka gravitasi, saya akan memberikan nilai Y ya, nilai Y senilai negatif ya, minus. Nah, masuk ke scriptnya. Saya akan menambahkan atribut baru, gravity ya. Nah, pada Unity nanti gravity akan muncul seperti ini. Saya akan menambahkan nilai gravity 9.8. Nah, 9.8 ini adalah nilai gravitasi yang berlaku di bumi ya. Di bumi itu 9.8 atau terkadang dibulatkan jadi 10. Tapi nilai aslinya 9.8. Nah, dan saya tambahkan nilai minus ya. Karena kalau plus nanti dia naiknya ke atas. Kalau minus berarti sumbu Y. Ingat, sumbu Y minus itu adalah ke bawah. Maka diberikan minus 9.8 supaya pergerakannya menuju ke bawah ya. Nah, maka dari itu, untuk bisa menggunakan efek gravitasi, beberapa fungsi harus dibuat ya. Yang khususnya adalah fungsi jatuh ya, fall. Karena fall itu sangat terpengaruh dengan unsur gravitasi. Gitu. Jadi konsepnya fall itu adalah gerakan yang dipengaruhi oleh gravitasi sehingga dia akan turun secara otomatis. Saya akan menambahkan fungsi baru di sini ya. Nah, ini jatuh ya. Jatuhnya sebuah karakter itu ditandai dengan perubahan pada vektor Y. Namun, saya tidak memiliki sebuah atribut yang menandakan vektor 3 di dalamnya ya. Kalau saya menggunakan vektor ini tidak terdeteksi ya. Kalau saya kopikan ke sini, dia tidak akan terdeteksi. Name vector does not exist ya, tidak ada. Sehingga saya harus membuatnya di sini ya. Vektor 3, saya kasih nama move update. Nah, vektor 3 move update ini akan mencatat vektor dari karakter itu ya. Jadi perubahan-perubahan terjadi di sumbu X, di sumbu Y, dan sumbu Z itu semua dihandle sama move update. Karena vektor yang ada di movement ini hanya bertindak untuk X dan Z. Kalau dipaksakan masukkan Y di sini nggak bisa ya, karena Y itu sudah di reset otomatis ya di sini. Dia akan selalu ke reset. Kalau ini dirubah nanti scriptnya jadi tambah banyak ya, tambah ribet.
Jadi mending dipisah aja. Ada vektor ini untuk menghandle secara private ya, secara internal ya. Ini jadinya variabel ya. Yang memang khusus untuk menghandle pergerakan dari inputan ya, WASD itu. Nah, sedangkan move update-nya adalah keseluruhannya ya, asosiasinya ya, secara menyeluruh. Nah, setelah itu, baru nilai dari move update akan dikurangi ya. Saya akan kalikan dengan delta time ya, supaya lebih smooth pergerakannya ya. Seperti ini. Update-nya yang diupdate adalah nilai Y ya. Nah, yang diganggu default itu cukup Y-nya aja ya, karena X dan Z-nya sudah terpengaruh di movement. Nilai gravity yang dimasukkan harus minus ya, supaya kalau plus ketemu minus itu nanti jadinya tetap berkurang ya. Berkurang, sejatinya sumbu Y untuk ke bawah adalah minus ya. Sehingga saya masukkan tadi 9,8. Kemudian dipengaruhi dengan delta type. Lanjut, setelah dikurangi, setelah Y-nya diupdate ya, maka saya akan lakukan pergerakan ya. Percuma diupdate kalau tidak digerakkan. Jadi tetap harus saya gerakkan body move. Nah, move ini seperti biasa mintanya vektor 3 ya. Mintanya vektor 3, saya tinggal masukkan move update-nya. Dan sekali lagi akan saya kurangi jatuhnya dengan delta ya. Kalau nggak dikasih delta nanti jatuhnya terlalu cepat. Efeknya jadi nggak bagus ya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengujinya. Vol nanti diletakkan di atas movement ya. Ketikkan ke sini di atas movement. Dia akan dicek dulu sebelum bergerak tuh dicek dulu. Sudah berada di ground atau belum. Kalau karakter ternyata belum di ground, maka dia akan dijatuhkan sampai menyentuh ground. Gitu ya konsepnya ya. Makanya letakkannya di awal. Oke, sekarang saya lanjut di Unity-nya. Player, oke. Ini sudah ada gravity 9,8, speed-nya 6, move update sudah ada, 0 ya posisinya ya. Untuk kelihatan jatuh apa enggaknya ini saya akan tarik ke atas seperti ini. Lalu saya play untuk melihat hasilnya. Nah, dia jatuh ya. Oke, diulang. Ini ada bugnya Unity, abaikan aja ya. Clear aja. Coba ya, ini saya pause dulu, saya play lagi. Ya, ini 13 ya, ketinggian saat ini. 13, lalu gravity sudah ya, statusnya idle. Nah, konsep dari gravity itu nanti dia akan mengecek ya, dia akan mengecek apakah sebelum bergerak ya, sebelum dia bergerak itu idle, termasuk movement. Pokoknya intinya sebelum movement berjalan ya, dia akan melakukan pengecekan dulu. Ini karakter statusnya mengambang atau sedang jejak gitu ya. Kalau ini kan mengambang nih ya, dia tidak jejak. Nah, makanya ketika ini saya lepaskan pause-nya, nah dia akan langsung turun ke bawah. Kenapa? Karena tidak ada terdeteksi adanya jejakan gitu ya. Daya tarik ya, gitu. Nah, supaya karakternya nggak jatuh, saya akan tambahkan plan. Ya, ini plan. Misalkan dikit. Ya, ini plan ya. Sudah ada mesh collider. Ini saya matikan kliknya supaya nggak keselect ya. Nah, jadi dia nggak keselect. Kalau ini dihidupkan, nanti dia keselect. Ya, sekarang saya akan ulangi lagi. Nah, dia jatuh ya. Nah, ini saya angkat lagi. Oh, nggak bisa ya. Berat. Kenapa? Karena gravitinya tinggi ya. Kalau gravitinya saya kurangi, coba bisa nggak?
Vektor berat ya. Dan lihat di sini ya, nilainya selalu turun ya, ketarik terus dia nih. Tapi nyangkut di collider ya. Nah, ini harus saya perbaiki dulu ya. Nah, kembali ke skripnya ini. Cara perbaikinya tuh gampang ya. Sebenarnya saya tinggal menambahkan karena karakter controller itu sudah ada penanda ya, penanda yang menandakan dia itu sedang jejak atau tidak gitu ya. Menggunakan yang namanya grounded ya, is grounded. Nah, ini is grounded. Karakter controller touching the ground during the last move ya. Jadi dia tetap mengecek dari gerakan terakhir. Banyak yang salah salah paham dengan grounded ya. Grounded itu hanya dipicu oleh move ya. Jadi sebelumnya itu harus ada move-nya. Kalau sebelumnya tidak ada move, grounded ini akan selalu mengembalikan nilai false ya. Maka penting sekali sebelum jadi grounded ini benar-benar penanda ya, bukan artinya oh dia sedang jejak atau tidak ya. Dia hanya sebagai penanda trigger ya. Dan ini hanya aktif, hanya bernilai, bisa berubah nilainya kalau ada move di atasnya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai salah, banyak yang beberapa keliru ya. Sehingga banyak yang mengatakan grounded itu tidak berfungsi. Ya, grounded tidak akan berfungsi kalau tidak ada move sebelumnya ya. Karena keterangannya sudah jelas di sini. Ya, during the last move. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dilakukan saya akan mereset move update-nya supaya tidak ketarik terus ya. Supaya tidak ketarik terus, makanya saya update aja. Di reset ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini saya reset. Oke, saya uji ya. Masih di pause statusnya ya. Di sini keterangannya gravity tetap 9,8, speednya 6 ya. Sekarang saya coba jatuhkan. Nah, jatuhnya cepat ya. Saya angkat, jatuh lagi ya. Karena kalau dikurangi gimana? Oke, saya kurangi 1 ya. Nah, lambat ya pergerakannya ya. Dan Z-nya ini pun dia tetap ke reset ke 0 ya. Apapun yang terjadi dia tetap ke 0. Seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah sistem gravitasi harus selalu aktif ya. Sistem Fall itu harus selalu aktif. Mengingat kondisi terrain ya, kondisi terrain dari Unity yang sifatnya 3 dimensi. Itu kan tidak selalu datar ya. Tidak selalu datar. Nanti mungkin ada gunduan-gunduan, mungkin nanti ada dataran yang memang naik turun. Nah, sehingga dengan ada sistem gravitasi itu akan menjaga karakter tetap jejak ya. Tetap jejak tidak mengambang gitu. Agak-agak berbahaya ya kalau ngambang ya. Nah, sistem gravitasi mungkin bisa dilemahkan ya, bisa dilemahkan 9,8 ya. Mungkin kalau dia sedang berada di luar angkasa atau mungkin sedang berada di dalam air. Nah, sistem gravitasi itu harus dimainkan supaya tidak terpengaruh gitu ya. Seperti itu. Nah, ini biarkan dia tetap aktif ya. Tetap aktif untuk gravitasinya. Ini kalau saya tarik, nah dia tetap aktif ya. Karena jaga-jaga ya, jaga-jaga perubahan train ya. Naik turun itu bisa membuat karakternya nanti tiba-tiba ngambang, bahaya ya. Nah, setelah sistem gravitasinya aktif, maka saya bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu jam. Nah, ya. Ada gravitasi, maka otomatis pasti ada loncatan ya. Konsep jam atau meloncat itu sebenarnya adalah membalikkan dari nilai y-nya tadi ya. Kalau ketarik gravity itu kan nilainya minus ya. Nah, berarti kalau jam itu nilainya harus dibuat plus ya nilai y-nya. Sehingga ketika nilai y-nya dibuat plus, karakternya akan naik ke atas. Nah, itu konsep jam. Akan tetapi ya, proses penambahan Y itu biasanya akan akan di counter oleh gravity. Sehingga baru ditambahkan sedikit dia sudah ditarik lagi ke bawah. Nambahkan sedikit, ditarik lagi ke bawah. Sehingga membuat
karakternya itu ya tidak loncat jadinya gitu. Maka dibutuhkan satu mekanisme khusus ya, satu mekanisme khusus untuk menonaktifkan sementara gravity. Ya, jadi ketika dia ingin menambah Y, loncat ke atas, nah gravity itu dinonaktifkan dulu, ya kan? Nah, baru setelah itu gravity kembali diaktifkan supaya karakternya kembali ketarik ke bawah. Begitu konsepnya. Nah, untuk mewujudkan mekanisme tadi ya, saya akan menambahkan dua status baru. Nah, fall dan jump. Fall ini untuk menandakan aktifnya gravitasi ya. Jadi kalau fall dicentang, gravitasinya aktif, dia akan ketarik ke bawah. Nah, jika fall-nya tidak dicentang, maka sistem gravitasinya akan dinonaktifkan. Karakter bisa mengambang gitu ya. Berarti pengecekannya ada di sini ya. Ini saya cut. Lalu masukkan lagi ke sini. Dah, ya. Nah, ini sistem mekanisme untuk menonaktifkan gravity. Langsung saja saya coba play. Nah, ini ya, dia berhenti ya, ngambang ini. Ini kalau saya gerakan tuh, dia mengambang di udara. Lah kenapa ngambang? Karena sistem fall-nya tidak diaktifkan. Nah, sekarang fall-nya saya aktifkan. Nah, dia jatuh. Ya, ini kalau saya angkat, jatuh lagi. Tapi kalau saya matikan, nah dia ngambang. Ya, ngambang itu. Nah, baru dia kembali mendarat. Kurang lebih seperti itu. Ya, defaultnya, fall-nya saya aktifkan ya. Secara default langsung otomatis dia terpengaruh oleh gravitasi. Untuk membuat fungsi jam, yang paling gampang itu dengan menggunakan enumerator ya. Jadi nanti jatuhnya korotin. Coba ya. Enumerator ini bawaan dari sistem collection ya. Langsung dari sisapnya. Bawaan langsung dari sisapnya tinggal digunakan saja. Nah, ini kenapa dia error? Karena kalau enumerator itu butuh return, tapi returnnya itu ada yield-nya ya. Nah, begini. Nah, ini bentuk dasar dari enumerator. Nah, status is jump ini dibuat untuk membatasi player agar tidak melakukan loncatan yang berkali-kali ya. Sangat berbahaya nanti playernya malah bisa jalan di udara nanti. Begitu. Jadi untuk membatasi. Sehingga jump hanya bisa dilakukan ketika status player itu sedang tidak melakukan loncatan ya. Maka dia jatuhnya not nanti. Ya. If not ya. Jika tidak loncat, maka boleh meloncat. Nah, gampangnya gitu. Hal pertama yang dilakukan, mematikan sistem gravitasinya terlebih dahulu. Fall sama dengan false ya. Jadi sistem fall-nya dimatikan dulu. Lalu kemudian aktifkan jamnya ini supaya tidak terjadi loncatan berkala ya. Bahaya itu, jelek nanti jadinya. Kalau nggak pakai itu nanti dia bisa terbang di udara. Agak aneh. Kalau Flappy Bird nggak masalah ya. Terus kemudian setelah gravitasi mati, ya setelah jamnya juga sudah bernilai true, nah lakukan update pada nilai Y ya. Nah begini, cukup di plus-plus aja ya. Nanti kalau di plusnya lebih dari satu, terbangnya tinggi kali nanti ya. Saya pakai yang terbang smooth aja. Jadi biar dia smooth, saya plus-plus seperti ini. Dan seperti biasa, lakukan update ya. Percuma.
Kalau cuman di nilainya aja tapi tidak digerakkan ya. Nah, yang digerakkan vektor 3-nya adalah ini ya. Dan saya kalikan time delta untuk gerakannya supaya halus. Nah, setelah itu ya yield returnnya ini saya pindahkan. Nah, ini return ini bisa nunggu ya. Saya bisa menggunakan new wait khusus di coroutine ya. Khusus di coroutine itu bisa menggunakan dari bawaan dari Unity kalau ini ya. Ini bawaan Unity. Wait for second. Nah, menunggu. Apa yang ditunggu? Durasi loncatannya ya. Semakin lama nilai yang diberikan maka semakin tinggi loncatannya. Seperti itu. Jadi kalau loncatannya tidak mau terlalu tinggi, setting di angka 0,5 detik ya. Setengah detik aja ada yang loncatnya tuh. Ya kan, setengah detik. Nah, setelah dia meloncat selama setengah detik, maka sudah waktunya untuk turun. Nah, kan gitu ya. Masa loncat terus yang nggak turun-turun kan aneh. Nah, untuk supaya dia turun, nggak perlu dilawan, cukup aktifkan kembali fall-nya. Nah, ya, jadi dia fall-nya aktif ya. Otomatis kan gravitasinya hilang ya. Loncat selama setengah detik. Setelah setengah detik berada di udara, gravitasi kembali diaktifkan supaya karakternya ini kembali turun atau jatuh ya. Gitu. Nah, ketika dia jatuh, perlu juga dicek. Apanya yang dicek? Ketika dia ground ya, ketika dia ground. Nah, ketika karakter itu ground, maka disitulah status jam dinyatakan selesai. Nah, selesai. Artinya apa? Dia bisa loncat lagi. Gitu. Kapan dia loncat? Ya kalau udah ketemu pijaan, masa yo loncat terus terus di udara melayang terus kan aneh ya. Nah, jadi mekanisme jam ini bisa digunakan. Nah, kalau ingin menggunakan variasi double jam nanti tinggal dimainkan is jamnya aja. Supaya dia bisa loncat di udara. Tapi hati-hati ya itu berisiko. Karena kalau salah nanti yang ada dia jadi terbang. Terbang di udara kayak ala Flappy Bird. Gitu. Nah, kembali ke Unity. Sekarang waktunya ngetes loncatannya ya. Ini tinggal saya play. Gravitasi masih sama yang menggunakan 98, speed 6. Fallnya sudah otomatis ke centang. Nah, langsung saja saya play. Nah, dia sudah idle. Ini sudah dapat digerakkan. Sebentar. Tombol jamnya pakai apa? Kok dari tadi nggak dibuat ya? Nah, ini nggak bisa di jam. Nggak ada tombolnya ya. Nah, kembali ke script ya. Ini ketahuan ya. Jam coroutine-nya masih 0 reference. Artinya dia tidak dipanggil ya. Nah, saya butuh sebuah tombol akses yang bisa memicu terjadinya loncatan. Dicek kembali di modul inputnya ya. Modul input. Tombol mana yang mengaktifkan jam? Nah, jam itu aktif di sini ya. Ada ya. Actionnya sudah ada juga jam. Berarti ini bisa dipakai ya. Tombol jam itu ada di spasi ya atau left trigger. Nah, pada modul untuk jam ini sudah terakses ya, sudah otomatis di awake ketika enable, ketika scriptable objeknya sudah di enable, maka sebenarnya tombol jam itu sudah aktif. Hanya saja actionnya masih kosong, ya kan? Ini kan pakainya delegasi ya. Nah, ini harus diisi dulu nih. Cara ngisinya itu nanti di start ya. Nah, ini di start. Saya tinggal panggil aja input titik. Harusnya ada on action harusnya ya. On action. Nah, ini ada nih. On action ya. Nah, karena ini adalah sebuah delegasi ya, saya membutuhkan sebuah fungsi di sini, ya kan? Saya membutuhkan sebuah fungsi di sini. Maka saya harus membuat dulu actionnya. Nah, ini actionnya ya. Saya buat dulu actionnya, lalu saya kopikan ke sini.
Ada pesan error, tidak ada overload action yang sama dengan action dengan parameter ya. Ini pakai parameter ternyata. Ya, jangan lupa ini pakai parameter ya. Lihat di sini ada parameternya. Nah, maka action di sini juga harus punya parameter yang sama. Ya, coba ya. Dicek. Nah, errornya udah hilang ya. Artinya sudah masuk di sini. Nah, pada action saya tinggal lakukan switch. Tap 2 kali. Ini ketikkan step, lalu tekan tombol panah ke bawah. Nah, jadi banyak ya. Defaultnya nggak saya pakai. Oke, ini mungkin ada beberapa yang saya hapus dulu ya. Nggak kepake ya. Atau saya hapus dulu aja semua, nggak apa-apa. Nanti tinggal dibuat lagi gampang. Ya, saya ambil jamnya aja. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang saya tinggal panggil coroutine-nya ini. Di Unity sudah ada fungsinya namanya start coroutine. Lalu saya kopikan nama coroutine-nya. Nah, cukup kayak gini ya. Nah, kembali ke Unity. Sekarang saya coba jamnya ya. Jam itu tekan tombol spasi ya. Oke, tidak terjadi loncatan. Jangan panik. Tapi di sini lihat statusnya aktif ya. Ketika loncat, jamnya, voltnya juga ya terkendali ya. Jadi ketika dia jam, statusnya aktif, voltnya mati ya. Setelah turun, lalu voltnya kembali aktif ya. Oke, berarti tidak ada yang salah. Nah, kenapa dia tidak mau loncat? Karena hal itu disebabkan oleh move update-nya yang tidak tereksekusi di dalam movement ya. Kalau diperhatikan, yang digerakkan pada movement tetap adalah vektor ya. Jadi yang terpengaruh tuh lihat urutannya ya. Vol itu kan dia berada di atas, artinya gravitasi update itu terjadinya di atas. Sedangkan di bawah nilai dari move update Y itu tidak terpengaruh. Ya, harusnya di sini jangan vektor ya, tapi move update. Tapi nanti kehilangan dong XY-nya, nggak masalah. XY-nya nanti diperbaruinya di sini. Nah, tinggal diperbarui aja. Pakai vektor X. Y-nya adalah move update. Dan Z-nya adalah vektor Z. Nah, ya seperti ini. Jadi dia di update dulu ya, move update-nya. Diupdate dari pergerakan input, masuk ke X, masuk ke Z. Nah, Y-nya terpengaruh dari loncatan dan gravitasi. Kemudian ini yang digerakkan. Begitu ya. Langsung saya coba di Unity-nya kembali ya. Jatuhnya cepet banget deh. Terus gerakkan dulu. Ya, gerakin ya. Lalu saya loncat pakai spasi. Nah, loncat ya. Lagi. Nah, loncat. Sekarang sambil bergerak. Nah, begitu ya. Bisa ya. Nah, nanti ada satu masalah terakhir. Apa itu masalah terakhirnya? Ketika loncat, tuh dia masih bisa bergerak. Oh, aneh ya. Kalau itu mau dijadikan fitur ya boleh. Tapi ini bisa diperbaiki ya. Karena ya sejatinya ya loncat ya jangan bergerak gitu. Tetap fokus pada loncatannya. Ini kan sama aja kamu loncat jurang tiba-tiba langsung belok gitu ya. Keren ya. Nah, agar loncatan itu bisa fokus ya, bisa fokus tidak terinterupsi pergerakan atau rotasi lainnya, maka update pada pergerakan dan rotasi itu harus difilter ya ini ya. Nah, ini harus dilakukan diberikan kondisi ya. Ini tinggal saya cut aja, gampang kok ini. Tinggal saya kasihkan if kapan dia boleh diupdate oleh
player ya, WASD ya, kapan dia boleh diupdate oleh pergerakan input dan kapan dia boleh diupdate oleh rotasi, gitu kan? Nah, dia hanya boleh diupdate ketika tidak sedang loncat. Ini gampang gitu aja udah. Nah, jadi kalau dia sedang loncat, ya tidak boleh ada inputan dan tidak boleh ada rotasi, ya. Gampangnya kayak gitu. Nih ya. Jika tidak loncat, maka boleh diupdate dan boleh dirotasikan. Kalau sedang loncat, maka tidak boleh, ya. Oke, langsung saya coba. Jatuhnya cepat sekali. Digerakkan, loncat. Nah, sudah nggak bisa terdeteksi ya. Sudah tidak bisa dikendalikan ketika dia loncat. Harus mendarat dulu. Nah, baru dia bergerak ya. Kelihatan ya. Loncat. Nah, baru bergerak ya. Dia sudah kelok. Tuh, sudah kelok ya. Jadi tetap harus mendarat terlebih dahulu ya. Baru bisa loncat kembali. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak pocong. Nah, selesai ya untuk loncatan ya. Berarti sekarang saya punya karakter ini sudah bisa tiga dimensi ya. Sumbu X, Y, dan Z-nya sudah berguna ya. Sudah berfungsi dengan baik ya. Menggunakan ASWD dan tombol spasi kayak game-game 3D pada umumnya. Sekian dulu untuk pembelajarannya. Jangan lupa like jika suka sama program ini dan subscribe jika program ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.